Sayın anneniz. Putri lalu berkata, "Apa yang kamu inginkan dariku?" Wanita itu pun menunjukkan sesuatu. Entah apa itu, Mimin juga belum tahu. Namun setelah melihat wanita itu telah melakukan tugasnya, Sinan pun pergi dari sana. Sultan, hoş geldiniz. Di lain sisi, Kosem datang mengunjungi rumah Esther. Sefalar getirdiniz. Selamlık değil Kemankeş'a. Esther pun berkata pada Kemenkes bahwa ia tidak boleh masuk. Ini adalah harim. Kamu tidak boleh masuk. Harem. Sen dur. Kemenkes pun menjawab, "Aku akan menunggumu di sini, Sultana." Kosem pun lalu masuk ke dalam. Di dalam, sudah ada para pasa yang menunggu. Ya, jadi itu cuma alasannya Esther agar Kemenkes tidak ikut campur. Mehmet Paşa. Valide Sultanım. Mehmet Pasa yang adalah sebagai wajar agung, dia pun melaporkan bahwa raja telah memutuskan untuk mulai berperang. Dia akan memimpin pasukan. Bayram juga berbicara. Raja akan pergi berbaris menuju Pangeran Isfan. Kosem pun bertanya, mengapa? Mehmet pun kemudian memberikan surat dan berbicara. Pangeran Isfan telah menulis surat dengan lancang. Yazmış. Biz doğru bir karar verdiler sultan. Halil pun ikut berbicara. Raja telah membuat keputusan yang benar, Sultana. Pengkhianat itu sudah keterlaluan dengan kata-katanya. Dia harus dibunuh. Katli vaciptir. Di luar, Kemenkes pun masih terus menunggu. Ia berjalan mondar-mandir. Sampai pada akhirnya, ia pun menyadari di sana ada kuda yang lain. İşvan ölmeyi çoktan hak etmiş. Kembali kepada Kosem. Kosem pun berkata, Isfan memang pantas mati sejak lama. Kekhawatiranku adalah fakta dari putraku. Nampaknya dia menulis surat itu untuk memprovokasinya. Mereka ingin membuat jebakan bagi putraku. Halil pun berkata, kamu memang benar, Sultana. Mehmet Pasa yang di Bosnia bisa mengatasi hal ini. Wajar Mehmet Pasa pun bertanya, Sultana, bagaimana kita bisa meyakinkan raja? Dia telah membuat keputusan. Kosem pun menjawab, apa gunanya kalian? Kalian punya pengalaman selama bertahun-tahun. Bicaralah padanya dan yakinkan dia. Şu ikna edeceksiniz. Emredersiniz sultanım. Bayrat lalu menjawab, baiklah Sultana. Kosem pun berbicara lagi, karena raja tidak lagi mendengarkan diriku. Aku yakin mereka sedang merencanakan untuk menyerang negara, tapi kita akan merusak permainan mereka. Bu oyunu bozacağız. Hünkârımıza geldiğimi haber ver. Atike terlihat ingin menemui raja, namun penjaga melaporkan bahwa raja sedang keluar bersama dengan para pangeran. Dışarıdalar sultanım. Atike pun lalu pergi ke ruangan Silahtar. Gel. Di lain sisi, raja dan adik-adiknya sedang berkuda. Mereka pun akhirnya berhenti. Raja lalu berbicara, kamu sudah bagus Ibrahim. Kamu akan lebih baik dari kami segera. Ibrahim pun menjawab, aku hanya ingin lebih baik dari Kasim. Lagi pula Kasim tidak mau berhenti berbicara. Kasim pun menjawab, kudaku sedang marah. Bayezid pun lalu berbicara, kamu selalu punya alasan Kasim. Zaten Kasım. Raja pun berkata lagi, aku telah membuat keputusan hari ini. Aku ingin memberitahukannya sendiri. Aku akan pergi kampanye ke Ardeal. Bedeli sefere çıkıyorum. Kembali kepada Atike. Atike pun bertanya pada Silahtar, apakah kamu akan pergi kampanye? Silahtar menjawab, masih belum Sultana, persiapan membutuhkan waktu, tapi kami akan berangkat musim semi berikutnya. Atike pun berkata, jadi kamu mengatakan kalau kalian akan punya waktu sebelum musim semi. Perang berlangsung akan sangat lama, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Silahtar menjawab, aku harap kami kembali dengan kemenangan. Itu tidak penting kapan kami kembali. Atike pun menjawab,
Itu penting bagiku, Silahtar. Apa yang akan aku lakukan di sini? Raja akan pergi, dan kamu juga akan pergi. Hünkar abim yok, sen yoksun. Silahtar menjawab, aku akan melakukan yang terbaik untuk kembali segera, tapi hanya Tuhan yang tahu. Sangat sulit mengetahui apa yang menunggu kami di sana. Atike pun menjawab, mari berharap bahwa masa depan yang bahagia menunggu kita. Bizi bekleyen saadet dolu bir istikbaldir. Kembali kepada Raja, Bayezid pun berbicara, aku senang dengan keputusanmu. Ini sudah waktunya. Seperti yang kamu tahu, para sultan tidak pergi berperang selama bertahun-tahun. Padişahlarımız uzun yıllardır sefere çıkmıyordu. Qasim pun berbicara, aku berdoa untukmu Rajaku. Aku berharap kamu akan kembali dengan kemenangan. Ibrahim pun bertanya, apakah kami akan ikut? Raja pun menjawab, aku masih belum membuat keputusan. Kita akan membicarakannya lagi nanti. Bayezid, kapan ibumu akan datang? Bayezid pun menjawab, ibuku akan datang segera. Terima kasih padamu. Terima kasih tidak menolakku. Deniz için size müteşekkirim. Di istana, Putri melihat bros ibunya. Annem için çok kıymetliydi. Putri berkata, ini sangat berharga bagi ibuku. Ini adalah pusaka keluarga. Ibuku sering mengatakan padaku, suatu hari aku akan memakainya. Margaret pun berkata, apakah kamu akan melakukan apa yang mereka inginkan? Putri pun menjawab, aku tidak bisa. Sultan Murad melindungiku. Dia menyelamatkanku. Dia melakukan banyak kebaikan untukku. Aku tidak bisa melakukan hal ini untuknya. Margaret pun berkata, aku tidak bisa memaksamu melakukannya. Tapi ingatlah, hanya ini cara untuk menyelamatkan ibumu. Putri pun memandang bungkusan yang diberikan wanita itu sebelumnya padanya. Kembali kepada Qasem. Qasem pun akan meninggalkan rumah Esther. Ia pun berpesan agar Esther terus membuka matanya. Esther pun menjawab, jangan khawatir Sultana. Etmeyin sultanım. Di dalam kereta, ternyata Kemenkes duduk di sana. Qasem pun tetap masuk, meskipun ia merasa terkejut. Qasem duduk dan berkata, beraninya dirimu, apa yang kamu lakukan di sini? Kemenkes menjawab, maafkan aku Sultana, tapi aku tidak ingin siapapun mendengar apa yang aku katakan. Aku tahu kamu bertemu dengan para pasha Sultana. Qasem pun menjawab, siapa dirimu menanyaiku? Apa yang ingin kamu lakukan? Memberitahukannya pada putraku. Kemenkes pun menjawab, apa yang aku lakukan Sultana? Apakah kamu akan menyimpannya? Bagaimana orang lain menghormati putramu sebagai sultan jika kamu sendiri tidak menghormatinya? Oğlunuzu padişah olarak kabul etmezken Bana akıl mı veriyorsun? Qasem pun menjawab, apakah kamu menasehatiku? Keluar. Derhal in aşağı. Kemenkes pun menjawab, tanpa keraguan, tidak ada seorang pun di sekitar raja yang lebih dapat diandalkan daripada dirimu. fazla itimat edebileceği biri. Eğer Jika raja akan berbicara pada seseorang, jika raja menerima nasihat dari seseorang, mengapa bukan dirimu? fikir alacaklarsa bu neden siz olmayasınız sultan? Sür şu arabayı!